Hai, saat ini kalau kita saya dihina, saya dijauhi, kami mengalami penderitaan. Itu pengenapan Alkitab. Itu berarti firman itu adalah firman yang hidup, yang jauh sebelumnya dia sudah mengatakan akan terjadi pada masa itu. Dan inilah masa-masa kita sampai Tuhan datang. Anda akan dibunuh. Menjelang akhir tahun 2020 saja, 4 orang daerah Sigi, Palolo sana meregang nyawa hanya karena Yesus Kristus Tuhan. Sadis dan menakutkan. Tetapi dengarkan baik, firman Injil telah hidup dalam kejadian ini, tergenapi. Pada akhirnya, kalau agama membawa peperang, datang membawa pengajaran peperangan, membawa ajaran fitnah, membawa ajaran kematian, membawa ajaran hal yang brutal, itu bukan agama. Pengertian agama saja itu mengajarkan suatu kepercayaan kepada Tuhan. Tapi kalau agama berbicara tentang kasih, pengampunan dan damai, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan hanya karena kita mempertahankan kasih, pengampunan hanya karena budaya dalam keluarga atau adat dan tradisi yang sudah terpola dalam kesukuan kita. Tapi ketika berbenturan dengan keimanan, kita menjadi orang yang sangat beringas. Terus, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Banyak orang Kristen juga saling menghina, saling memfitnah, saling menuduh, saling menuding, bahkan juga saling membunuh. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini janji Yesus. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Jadi kita orang Kristen kalau mendengar ada pembantaian orang percaya, kita hanya berdoa, Tuhan, firman-Mu digenapi bagi mereka. Kuatkan keluarga yang mengalami hal ini. Pemberitaan firman Injil hidup di sana melalui orang-orang yang Tuhan tentukan untuk menggenapi. Maka orang Kristen tidak pernah takut dengan hal itu. Sebab ketika maut memisahkan tubuh kita terpisah, kita langsung berjumpa dengan Yesus. Sebagaimana ketika mati saat pertama di kitab Perjanjian Baru, dia langsung berjumpa dengan Yesus. Dan dia langsung berjumpa dengan Yesus. Mazmur 73. Mazmur pasal 73 masih poin pertama, esensi yang harus kita miliki dari keputusan yang Anda atau Ibu Bapak sudah ambil untuk menjadi pengikut Kristus Yesus. Jangan pernah memungkiri itu lagi, karena keselamatan yang kedua kali tidak akan bisa datang lagi kepadamu. Percayalah kepada kitab yang sudah menubuatkan lebih dahulu, yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Sebab Alkitab mengajarkan kita bukan untuk membenci, mengampuni dan mengasihi. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Apa kata Raja Daud? Ayat yang ke-26 berkata begini: sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya karena masalah ekonomi meninggalkan Tuhan, hanya karena sakit penyakit, hanya karena pembiasan daripada prinsip kerja kita, hubungan relasi kita dengan orang lain, ada tawaran-tawaran yang menjunda, Anda meninggalkan Tuhan. Hanya karena kecewa terhadap suami dan istri, Anda meninggalkan Tuhan. Hanya karena terpikat dengan kecantikan lawan jenis dan yang berbeda kepercayaan, Anda meninggalkan Tuhan. Tetapi pemazmur Daud sudah berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
itu berbicara tentang pergumulan penderitaan terpa yang menerpa atas hidupnya, beban dan pergumulan yang menerpa atas hidupnya. Walaupun dagingnya semakin menyusut, tubuhnya menyusut, hatinya penuh dengan kepahitan, tetapi dia berkata, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah prinsip ketetapan hati untuk tidak berubah walaupun tawaran dan tantangan dunia ini begitu menggiurkan dan menyakitkan, tetapi kita terus bertahan buat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nanti kita akan sampai pada poin-poin siapa itu Yesus yang sebenarnya. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dari lawan kita, dari saudara-saudara kita lain. Kenapa Yesus bisa menjadi Tuhan sementara dia adalah manusia? Karena dia tidak belajar dari Alkitab yang sesungguhnya. Dia mencoba memakai kitab lain untuk ditakdirkan ke pemahaman dan pemikirannya. Sementara kitab induk kitab itu ini, dia harusnya belajar dari sini dulu. Oke, yang kedua, esensi yang kedua yang harus kita miliki supaya ketika kita sudah mengambil keputusan, lalu tidak gampang tergoyahkan karena potensi-potensi untuk berbalik kembali itu sangat besar. Maka saya tidak pernah kaget, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah khawatir. Tapi hanya sangat disayangkan kalau mereka sudah menerima Yesus lalu berbalik meninggalkan lagi Yesus. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa itu berbicara tentang Allah, itu berbicara tentang surga, kalau tidak melalui Dia. Dialah firman yang hidup. Ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60 dalam pembacaan kita, esensi yang kedua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Poin yang kedua, esensi yang kedua dari keputusan yang telah kita ambil, dari jumlah populasi yang ada kita adalah bagian daripada 2,4 miliar itu, supaya bertahan dan teguh dalam keimanan kita. Yang kedua adalah mengalihkan hidup kedudukan pada pola kerohanian yang sesungguhnya. Sebelum kita mengenal Yesus, Alkitab menjelaskan kita ada di dalam kegelapan. Ya, sebelum kita mengenal Yesus, kita ada dalam kegelapan. Makanya dari dalam gelap kita dipanggil untuk menuju kepada terang. Coba lihat perbandingan. Saya tidak ada sinar matahari di sini. Mungkin Anda kurang jelas bagian saya, tapi ketika saya di bawah matahari sih, pasti Anda begitu jelas melihat muka saya. Apa maksud yang kedua dari esensi pengambilan keputusan yang Bapak Ibu sudah ambil? Sadar atau tidak sadar, tuntutan Tuhan bagi kita adalah mampukah kita alihkan hidup keduniawian kita pada masa yang lalu, alihkan cara hidup dan prinsip hidup kita yang dalam kegelapan itu menuju kepada terangnya Tuhan. Itulah iman kita di dalam Injil Kristus. Kita hidup di dalam terang firman-Nya, kita hidup di dalam kebenaran-Nya, bukan lagi hidup di dalam kegelapan. Karena hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Injil kebenaran, hanya dalam perkataan firman Allah itu adalah terang. Di luar dari itu adalah kegelapan. Coba Anda tahu bunga ini di dalam ruangan yang tertutup tidak ada cahaya matahari masuk. Dengarkan baik, 1 minggu pasti akan mengalami lain dan mulai terkikis. Dia mulai berjamur batang-batangnya sampai daunnya, pada akhirnya dia mati. Tapi ketika Anda pindahkan tempatnya pada terang, dia justru akan hidup bertumbuh dengan subur, dengan baik. Apa artinya? Sebelum kenal Yesus, kita menjadi pribadi yang tak berguna. Tuntutan moral itu hal yang murah. Kalau kita berbicara, kalau kitab itu hanya berbicara tentang norma-norma kehidupan orang Yahudi sebelum ada Alkitab, mereka sudah hidup dalam tradisi norma-norma yang baik. Bukankah adat itu ada sebelum ada kitab, sebelum ada agama? Adat itu diinginkan Tuhan untuk mengajarkan norma-norma kebaikan, etika kehidupan. Tetapi itu bukan kitab kehidupan, walaupun dituang dalam satu surat atau buku. Tetapi kitab kehidupan atau perkataan Allah atau firman kebenaran adalah sesuatu yang memberikan, bukan hanya berbicara tentang norma-norma kebaikan, tetapi tentang janji-janji tentang surga. Hal yang spektakuler tertulis di dalam Alkitab, dalam kitab. Alihkan cara pandang kita, cara kita mendengar, cara kita bersikap tidak sama lagi dengan cara kita sebelum mengenal Yesus. Hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, pengambilan keputusan sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara pandang kita, cara berpikir kita, cara kita bersikap sudah harus berbeda. Alkitab menjelaskan di luar daripada
daripada Alkitab, di luar daripada Kristus Yesus, di luar daripada Injil, itu adalah kegelapan. Dia hidup di dalam terang, mengalihkan hidup keduniawian. Berarti Tuhan tuntut ada respon aktif dari kita untuk bertindak. Karena sudah ada mengambil keputusan, maka Tuhan minta respon aktif dari kita untuk bertindak. Bertindak apa? Meninggalkan cara hidup kita yang lama. Tapi jangan pernah turunkan kualitas kebaikan yang sudah Anda miliki pada awalnya. Itulah norma, itulah etika kebaikan yang kita sudah punya, yang sudah diterapkan dalam hubungan keluarga, dalam persaudaraan, dalam persahabatan. Pertahankan itu. Di dalam terang Injil akan disempurnakan kebaikan itu, akan disempurnakan kasih itu, akan disempurnakan itu cinta dan kasih yang tulus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau soal berbicara norma kebaikan, itu standar, semua orang punya. Belum ada agama, belum ada kepercayaan, sudah ada aturan yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan orang berbudaya. Tapi pernahkah ada kitab yang mengajarkan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan? Tidak ada. Karena tidak dapat diterima dengan akal logika. Yesus mengajarkan kalau orang meminta jubahmu satu, Tuhan mengatakan berikan semua. Kalau ada yang meminta kau berjalan sama dia 1 kilo, dia katakan berjalanlah semampu kamu bisa dapat berjalan. Artinya jauh atas daripada norma-norma yang ada di dunia ini. Kitab menjelaskan lebih daripada itu. Tidak ada ajaran yang bisa mengajarkan seperti itu. Anda lempar dengan batu, balas dengan lempar dengan kapas. Masuk logika enggak? Bagaimana bisa kapas kita pakai lempar orang? Baru kita melemparkan, udah langsung dia melayang ditiup angin. Apa artinya? Jangan membalas. Itu Alkitab, itulah Yesus. Ajarannya yang jauh lebih daripada ajaran-ajaran norma kehidupan. Dan tidak dapat dicerna dengan akal logika kita. Karena itu berkaitan dengan sifat tadi. Jadi yang kedua, esensi dari keputusan yang sudah kita ambil adalah belajarlah untuk mengalihkan hidup keduniawian itu kepada hidup kerohanian yang sesungguhnya. Berat. Dia udah bilang, Anda akan dihina, Anda akan dijauhi, Anda akan difitnah, justru akan seperti tertolak, tidak dianggap sebagai seorang sahabat. Tapi jauh sebelum Anda mengalami Yesus yang adalah firman yang hidup yang menjadi manusia telah ditolak bukan oleh orang lain, tapi justru umat kepunyaannya, bangsa pilihannya, bangsa Israel sudah lebih dahulu menolak dia. Maka tidak ada alasan bagi kita, aduh Tuhan terlalu berat, saya ditolak, saya difitnah, saya dihina. Yesus berkata, aku telah lebih dahulu. Maka Yesus menjamin, mereka bukan membenci engkau, tapi mereka membenci aku yang ada di dalam diri. Yesuslah yang dibenci oleh orang lain, bukan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau di dalam terang tidak ada yang tersembunyi, semua transparan, tidak perlu disembunyikan. Ya. Terang itu berbicara tentang semua hal-hal yang baik dan dapat dilihat orang, dapat dirasakan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya. Jadi kalau antara suami istri kemudian sembunyi, transparan saja. Istri saya kalau mamanya saya pulang dari pelayanan dimanapun, itu mukanya sudah lain, kalau saya diam-diam saja. Implementasinya langsung, Pak, jujur ya. Saya naondo oleh mama. Saya pasti jujur. Kayak kapan-kapan nak, oh tanya toh. Kalau saya diam-diam berarti tidak ada. Kalau saya datang, lalu saya menyerahkan sesuatu, berarti ada. Biasa ini itu selalu kita jujur. Saya belajar di dunia toraja. Salah satu wejangan dalam pernikahan itu dalam sembang saksesi, artinya tidak boleh berat sebelah dalam perhatian, baik kepada mertua atau kepada orang tua sendiri. Kalau kau membagi berkatmu kepada orang tuamu sekian, ke mertuamu harus sama. Kalau ke orang tua 1 juta, ke mertua 1 juta. Kalau orang tuamu kasih 1 juta, mertuamu kasih 500
500 itu sudah tidak seimbang dan bisa menjadi akar perpecahan dalam keluarga. Dan memang faktanya beberapa kali kalau kita konseling keluarga, banyak yang punya terjadi perpecahan karena melihat ketidakadilan terhadap orang tuanya. Nah, orang tua saja yang kau perhatikan. Saya punya orang tua, kasihan. Dia cuma hanya makan ikan puri, tahu tempe, ikan puri, tahu tempe. Nah, orang tua daging babi, letek bayi, tambuk bayi, semua yang enak-enak. Baru saya punya orang tua, timbul akal pahit, marah. Makanya salah satu ajaran dari budaya orang tuanya itu, kalau sudah menikah, orang tua kita tertukar supaya tidak boleh serbang-sang seng. Tidak boleh orang tua kita itu ditukar. Saya punya orang tua sekarang Pak Pendeta Saben, Ibu Gembala punya orang tua adalah Pak Adel. Sudah harus bertukar. Jadi supaya kita tidak boleh hanya memperhatikan di sisi satu. Maknanya apa? Itulah prinsip hidup orang dalam kebenaran. Benar-benar mengerti dan memahami. Ada keseimbangan dalam mewujudkan kasih. Tidak memandang bulu siapapun mereka, termasuk mereka yang dipakai oleh orang dalam kuasa kegelapan untuk melukai hati. Tuhan minta tetap menyatakan kasih dengan kualitas yang sama dengan mereka yang telah menyatakan kasih dalam kebaikan dalam hidup. Semua harus sama. Maka saya ajarkan sama adik saya, mengenai orang tuamu yang ada di mana. Ayahnya Eksa, orang tuamu yang ada di sini. Kita butuhkan orang tua supaya perhatian itu seimbang. Dua Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4, esensi yang kedua. Saya akan cepat-cepat. Aduh, saya sudah janji untuk cepat-cepat khotbahnya, tapi kurang tahu nih. Kalau Tuhan yang berbicara, saya tidak bisa tahan. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh inilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini kata-kata ini juga pernah dipakai oleh salah seorang tokoh nasional. Siapa dia kira-kira? Tokoh perempuan? Raden Ajengkar. Ya, dikata ini, dari dalam gelap akan terbit terang. Alkitab sudah lulus heboh. Orang banyak mengambil satu statement. Salah satu Ustadz Ajib itu paling banyak mengambil dari kitab Zabur, dari kitab Injil Mazmur. Paling banyak diambil. Amsal itu. Ya. Apalagi ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah Yesus, manusianya Allah. Itulah Yesus yang adalah kalimatullah yang menjadi daging, yang menjadi manusia untuk menggenapi firman itu sendiri. Hebatnya rancangan dan karya Allah yang tidak dapat dijangkau dengan pikiran kita manusia. Hebatnya Tuhan berfirman, setiap firman yang keluar itu menjadi daging. Tidak firman yang keluar hanya menjadi salah bentuk tulisan, tapi Alkitab yang kita percaya, Allah yang kita sembah, firman-Nya menjadi daging. Itulah firman yang itu namanya inkarnasi, incarnation. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Jangan marah saya. Saya kira Bapak Ibu selalu berdoa untuk saya supaya banyak belajar. Jadi kalau banyak materi yang saya sampaikan, jangan marah saya. Esensi yang ketiga yang harus kita miliki ketika kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, supaya kita tidak takabur lalu meninggalkan iman percaya itu. Dengarkan baik, Alkitab berkata, tidak akan mungkin Yesus Kristus tersalib kedua kali untukmu supaya kau memperoleh keselamatan lagi. Tidak ada lagi jaminan. Cuma ada orang ekstrem bisa berkata, Tuhan selama nafas hidup Tuhan beri kepada mereka yang sudah mengkhianati Engkau, yang murtad dari imannya kepadamu. Tuhan, aku berdoa, jika Tuhan berkehendak,
panggil dia kembali dengan suara. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan datangi secara pribadi. Tuhan datang dengan mimpi, Tuhan datang dengan mujizat, Tuhan datang dengan kuasa kehadiran-Mu, lalu mereka beralih kepada-Mu. Tapi mereka yang mengenal Engkau hanya sebatas, hanya karena percaya, hanya karena membaca, hanya karena mengalami hal-hal kecil, lalu akhirnya mereka meninggalkan Engkau. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Yang ketiga, ayat 61 dan ayat yang ke-62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Esensi yang ketiga dari keputusan yang Anda telah ambil untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang harus tepat di dalam hidup adalah tidak memungkiri hidup yang lama. Tidak mungkin kita pungkiri hidup yang lama, karena itu bagian dari sejarah hidup kita. Tetapi ingat baik, untuk berkiblat kembali kepada cara hidup yang lama adalah suatu kemustahilan. Kita bisa merenungkan kembali tentang hidup yang lama. Dengar, otak kiri dan otak kanan kita. Kalau otak kiri ini selalu berbicara, selalu bekerja tentang hal-hal yang matematis, yang berbicara tentang angka. Kalau Anda berhitung, ya. Kalau Anda berbicara berlogika, itu di otak kiri. Kalau otak kanan itu berfungsi untuk mengingat. Berfungsi untuk mengingat. Jadi jangan pernah Anda berdoa, kita akan seling orang, saya mengalami kekecewaan Pak, gembala. Oh ya, kita berdoa supaya Tuhan angkat ingatan itu dan engkau bisa melupakan. Nggak mungkin. Jangan pernah berdoa untuk melupakan sesuatu, dengarkan baik. Tapi berdoalah untuk mengambil hikmah dari pengalaman hidup kita yang lama. Sampai Anda pernah melupakan hal-hal yang pernah menyakiti. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil Anda lupakan, karena terlalu membekas. Tapi dengarkan baik, otak kiri diset oleh Tuhan untuk mengingat tentang pengalaman-pengalaman hidup. Lalu dikaitkan dengan program kerja di otak kanan. Otak kiri kita adalah untuk berlogika, berpikir, untuk bisa mengambil keputusan. Maka jangan pernah matikan fungsi dari otak kanan kita untuk berkata, jangan aku mengingat lagi hal-hal yang lampau. Anda pernah mengetahui hidup saya yang lama bagaimana seperti ini, hidup saya kemarin seperti ini, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan kita mereview kembali in memoriam tentang pengalaman hidup kita yang lama, untuk membandingkan tentang keadaan sekarang, untuk menjadi pengalaman, untuk berbenah diri tentang hidup yang sekarang, untuk mengambil hikmahnya, mengambil poin-poin positifnya, untuk dipakai menjadi landasan pijakan kita untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhan panggil kita bukan untuk melupakan hal yang lalu, tapi Tuhan panggil kita untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang lalu, tapi melihatlah ke depan. Tuhan berbicara, Saulus berkata, aku melupakan yang di belakangku, lalu mengarahkan pandanganku ke depan. Melupakan bukan berarti tidak akan pernah. Ketika Tuhan izinkan terbersit lagi dalam pikiran kita, di dalam otak kanan kita, itu berarti Tuhan mengingatkan, hei, kamu belum pernah gagal pada poin itu. Hati-hatilah supaya jangan gagal lagi pada poin yang sama. Esensi ketiga dalam pengambilan keputusan, Anda memang tidak akan mungkin memungkiri tentang hidup yang lama, tapi untuk kembali berkiblat dalam hidup yang lama itu adalah sesuatu yang mustahil. Tanamkan dalam hidup kita, ya. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Aku dia sampai mau menjemput engkau. Dengarkan baik, hanya Yesus yang akan menanti engkau dalam pintu surga yang kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi ada 3 esensi dari keputusan yang Bapak Ibu ambil. Anak-anakku sekalian, besok-besok Anda sudah besar, kuliah, bergaul, jangan pernah tinggalkan iman. Anda harus punya ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Dia, walaupun kau disakiti, walaupun kau dikecewa, walaupun apapun, tetapkan hatimu. Kedua, alihkanlah dari hidup ke dunia menuju kepada pola hidup rohani. Yang ketiga, jangan pernah, kau tidak akan mungkin memungkiri hidup yang lama, tapi jangan pernah untuk kembali berkiblat, karena itu adalah suatu kemustahilan. Karena Tuhan memanggil sekali untuk selama-lamanya. Ayat yang paling terakhir, harus baca ya, harus sudah catat ini. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang
kepada apa yang di hadapanmu dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Kita akan memulai panggilan surgawi, ya, dalam pengambilan keputusan yang sudah kita ambil dan sudah kita peroleh dan yang sudah kita jalani sampai hari ini. Jangan pernah abaikan iman itu, tapi berpeganglah, berharaplah kepada Yesus Kristus. Panggil namanya, Anda akan merasakan damai sejahtera yang berbeda dengan damai yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudara pemain musik, singer songwriter, kita akan ujian yang tadi saya katakan, mengikut Yesus keputusan. Saudara kita berdiri semua. Tundukkan kepalamu, Bapak Ibu sekalian. Renungkanlah sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang telah kau alami. Apakah benar-benar keputusanmu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah merupakan ketetapan hati yang sudah kau pertahankan sampai hari? Atau adakah pernah kau goyah oleh karena pengaruh orang-orang yang di sekitar, intimidasi daripada orang-orang yang tidak kau pernah harapkan untuk mengeluarkan intimidasi bagimu, atau kondisi dan keadaan yang sekarang menghadapi? Sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus